Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul jebol, puluhan hektar sawah di Kecamatan Tegowa, Nugrobogan terendam banjir. Edarkan ganja, seorang satpam sebuah pabrik di Brebes ditangkap polisi. Ratusan atlet sepeda dari berbagai kota di tanah air mengikuti ajang lomba balap sepeda kriterium tingkat nasional di Kabupaten Cilacap. Ratusan atlet sepeda dari berbagai kota di tanah air mengikuti ajang lomba balap sepeda kriterium tingkat nasional di Kabupaten Cilacap. Ajang ini juga upaya menjaring bibit atlet muda untuk melaju ke jenjang internasional. Jalanan di kota Cilacap disulap menjadi sirkuit dadakan dalam ajang balap sepeda tingkat nasional bertajuk Kriterium Open tahun 2025. Lomba adu cepat balapan sepeda kriterium ini diikuti sebanyak 589 atlet balap sepeda dari berbagai kota di Indonesia. Ratusan peserta yang merupakan atlet muda dari berbagai tim saling adu cepat dengan rute sepanjang 3 km. Kejuaraan balap sepeda terbagi menjadi 20 kelas, mulai dari pemula umur 5 tahun, remaja hingga kelas master usia hingga 50 tahun. Memang kita yang buat anak-anak usia dini itu yang usia junior itu emang kita perlukan jam terbang. Ya, untuk antusias di event ini lumayan banyak. Otomatis kita cari jam terbang, terus kita event yang diselenggarakan emang nggak banyak. Jadi ya seperti ini tiap tahun biasanya di Cilacap ini ya alhamdulillah terus berjalan lancar dan terus ikut jadi istilahnya buat jam terbang anak turisnya. Kita harapkan nanti dengan bibit dan organisasi-organisasi atau perkumpulan sepeda ini kan tentu mengirimkan bibit usia dininya. Ini kita harapkan dengan terlatih dari usia dini, kita harapkan mereka menjadi bibit-bibit yang nantinya tangguh di tingkat nasional maupun internasional. Dengan digelarnya balap sepeda bertaraf nasional di daerah, bisa mengasah kemampuan para atlet di ajang lomba dengan kompetisi yang lebih tinggi, serta upaya pencarian bibit atlet muda Indonesia untuk melanjut ke jenjang internasional. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Perbaikan jalan alternatif di Kabupaten Tegal dikebut menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Meski sempat tertunda dari waktu yang ditentukan, ruas jalan yang diperbaiki siap dilalui saat Nataru tiba. Ya nanti. Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, perbaikan jalan alternatif di Kabupaten Tegal terus dikebut. Sabtu siang, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman menyidak langsung jalan Kabupaten Suradadi Pader yang sempat tertunda dari target jadwal proyek. Selain ruas jalan Suradadi Pader, Bupati Tegal juga melakukan sidak perbaikan ruas jalan Pager Barang Jati Barang sepanjang 3 km. Proyek jalan beton senilai 15 miliar rupiah ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Tegal dengan pemerintah pusat. Ruas jalan Suradadi Pader sudah 80 berapa tadi? 70%. Oh 70%, sudah 70%. Namun memang ruas ini ada keterlambatan sehingga ada perpanjangan waktu sampai tanggal 12 Desember. Dari kualitasnya nanti kami sudah cek, dari tebelnya masuk, terus lebarnya juga masuk. Namun ada beberapa spot yang ada keretakan. Jadi kami sudah cek karena ada keterlambatan cutting di spot yang memang di atasnya double ya. Ya, jadi kami sudah pesan nih sama personal pengawas. Pihak kontraktor pelaksanaan memastikan ruas jalan yang diperbaiki siap dilalui saat Nataru tiba. Pak, kami komitmen akan kami selesaikan di 31 Desember, Pak. Berarti sudah bisa traffic semua ya? Kami upayakan, Pak, untuk perkerasannya itu di sebelum 25 Desember itu sudah bisa dilalui, Pak. Perbaikan infrastruktur jalan merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan Kabupaten Tegal luwih apik. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.
Pemkab Kabupaten Tegal menggelar sunatan massal bagi anak tidak mampu di Pendopo Amangkurat. Total ada 113 anak yang dihitan. Usai hitanan, anak-anak dapat sarung, baju koko, dan uang. Menerima 54 orang dan menjenguk ASN sakit. Tangis anak-anak ini pecah saat mengikuti gelaran sunatan massal di ruang Pendopo Amangkurat, pemerintahan Kabupaten Tegal. Orang tua pendamping pun terpaksa harus membujuk anak agar tetap tenang. Sunatan massal ini diikuti 133 anak usia sekolah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tegal. Acara ini diselenggarakan Pemkab Tegal bersama Basnas sebagai pendana dalam rangka HUT ke-54 Korpri. Sunat tanpa biaya alias gratis ini disambut gembira oleh para orang tua karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sunat yang cukup mahal untuk anaknya. Karena anak emang sudah niat mau sunat, jadi ya orang tua bisa apa? Bisanya nurutin aja sama anak. Berarti memang anaknya berkeinginan. Sudah niat. Di sini tapi nggak ini ya, Bu? Maksudnya gratis ya di sini ya? Ya gratis semua. Semua dapat apa aja, Bu? Jadi dapat peci, terus baju koko, sarung sama bingkisan serta sama amplop. Masal dalam rangka HUT Korpri yang ke-54. Kuota 133 anak dari seluruh Kabupaten Tegal per kecamatan masing-masing, tidak tentu jumlahnya, cuma hanya dari Bumi Jawa dan Jatinegara yang tidak mengirim peserta hitan. Tak hanya gratis, peserta yang telah disunat juga mendapat cindera mata dari Basnas berupa sarung, baju koko, serta uang sebesar Rp100.000. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita ke informasi lainnya. Buat banyak orang, rumput liar mungkin hanya dianggap sebagai hama. Tapi rumput ternyata bisa jadi usaha yang menjanjikan. Belum ada 1 bulan, usaha jual rumput yang dikelola oleh Riang, seorang pemuda dari Sleman, berkembang pesat hingga menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Belum ada 1 bulan udah dapat pesanan rata-rata per hari. Di 1 minggu terakhir ini 5-8 itu sangat luar biasa. Untuk yang pertama itu karena saya pengangguran, atau kalau kerja itu cuma serabutan, Mas. Terus yang kedua itu sawah lahan milik keluarga itu udah beberapa kali itu gagal panen. Terus saya kepikiran, ya wis lah dipelihara rumput aja. Daripada nanti cepet tua atau nanti nggak bisa buat makan ternak kan, terus lah saya inisiatif untuk coba dijual. Kita nggak nanam bibit, nggak nebar benih, itu juga nggak, cuman rumput liar yang ada di sawah, terus kita rawat, nanti dikasih pupuk, terus nanti pinggirnya itu nanti dikasih kayak irigasi kecil biar nanti kalau air tuh nggak terlalu menggenang, nanti biar rumputnya juga bagus. Makanya gitu aja sebenarnya. Kalau sebenarnya itu saya masih baru banget, Mas. Ini 1 bulan aja belum ada, ini baru jalan 3 minggu sebenarnya. Kalau suket ini bisa buat kedua-duanya, Mas. Kalau kambing itu bisa, terus kelinci juga bisa, terus marmut kemarin juga ada yang melihara beli, yang sapi juga sama, Mas. Semuanya yang penting ternak herbivora aman. Kalau pembeli itu awal mulanya itu cuman sekitaran sini, Mas, dekat-dekat. Terus saya kan coba, makanya saya branding di sosmed kayak gitu kan. Sosmed itu merambah sampai ke luar kecamatan, bahkan ada yang di luar kabupaten itu juga tanya bisa kirim ke sini enggak dan sebagainya. Apalagi sampai detik ini kan sudah nggak kebayang kok bisa seramai ini yang bertanya, tapi kan saya juga masih terbatas untuk yang di luar area saya. Untuk rata-rata itu kalau awal-awal dulu cuma 1-2 gitu, Mas. Tapi setelah sampai sejauh ini atau detik-detik ini ya rata-rata 5-8 karung, Mas, per hari. Untuk 1 karungnya itu saya cuma jual 25.000, Mas. 25.000 untuk karung yang pakan kayak gini. Terus untuk karung yang besar yang polar itu nanti 40.000. Emang sudah langganan beli di sini ya, Pak ya? Sudah.
Gimana Pak kualitas rumputnya Pak? Bagus. Untuk ternak sehat. Pak, itu harganya berapa Pak belinya Pak? Ini tadi segini 25.000, murah. Harapan ke depan ya semoga Mas bisa menginspirasi mungkin bagi teman-teman yang muda, terus sama mungkin petani-petani yang kemarin gagal panen bingung mau apa lagi. Kalau mau tanam padi takut nggak panen, coba mungkin bisa ini jadi salah satunya. Dijual rumput itu juga bisa dipelihara rumput, entah nanti buat bank pakan sendiri atau nanti juga mau ikut dijual juga monggo silahkan. Jangan malu, jangan gengsi, pokoknya manfaatkan potensi yang ada di sekitar kalian, apapun itu bisa dikembangkan. Pokoknya istilah orang Jawa itu ora obah, ora mamah. Marilah kita berani untuk berubah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.